Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yunarti, perwakilan dari kelompok 9, akan mempresentasikan makalah kami tentang asuhan keperawatan gangguan konsep diri. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama asuhan keperawatan. Pengkajian terhadap masalah konsep diri adalah persepsi diri atau pola konsep diri pada berhubungan atau peran, pola reproduksi, coping terhadap stres, serta adanya nilai keyakinan dan tanda-tanda ke arah perubahan fisik seperti kecemasan, ketakutan, rasa marah, rasa bersalah, dan lain-lain. Yang pertama, citra tubuh. Yang kedua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, peran. Yang kelima, identitas. 2. Diagnosis keperawatan gangguan konsep diri. Yang pertama, diagnosis ketidakefektifan coping berhubungan dengan gangguan konsep atau harga diri rendah diri dikarenakan harapan diri yang tidak realistis. 2. Diagnosis kehilangan harapan berhubungan dengan gangguan konsep diri atau ideal diri karena harapan orang yang tidak realistis. Yang ketiga, ketidakefektifan performa peran berhubungan dengan gangguan konsep diri atau peran dikarenakan ketidakmampuan menerima peran baru dalam diri. Rencana intervensi. Diagnosis coping ketidakefektifan berhubungan dengan gangguan konsep diri dikarenakan harapan diri yang tidak realistis. Tujuan umum, klien dapat meningkatkan harga diri yang realistis. Tujuan khusus, klien dapat menunjukkan penyelesaian masalah yang ia hadapi. Kriteria evaluasi, menunjukkan coping yang efektif, menggunakan perilaku untuk menurunkan stres, menggunakan strategi coping yang paling efektif, berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, mengungkapkan secara verbal tentang rencana penerimaan atau mengubah situasi. Intervensi. Yang pertama, peningkatan coping. Yang kedua, konseling. Yang ketiga, bantuan emosi. Rasional. Kebiasaan dan psikologis respon terhadap stres dapat berbeda-beda dan menunjukkan tingkat ketidakefektifan coping. 2. Penilaian yang akurat dapat memfasilitasi pencarian dari strategi coping yang sesuai. Pasien yang memiliki status kesehatan yang berubah-ubah bukan berarti kesulitan coping dialami pasien menjadi satuannya penyebabnya yang berhubungan. 2. Keberhasilan penyesuaian disebabkan oleh coping yang dialami sebelumnya berhasil. 4. Pasien dengan riwayat gangguan beradaptasi coping bisa membutuhkan sumber tambahan seperti kemampuan coping sebelumnya dapat mencukupi dari situasi yang ada. Aktivitas kolaboratif. Yang pertama, awal dengan diskusi tentang perawatan pasien untuk meninjau mekanisme coping pasien dan untuk menyusun rencana perawatan. 2. Libatkan sumber-sumber di rumah sakit dalam memberikan dukungan emosional untuk pasien dan keluarga. 3. Perawat berperan sebagai penghubungan antara pasien, penyediaan layanan kesehatan, landai sumber komunitas. 2. Diagnosis kehilangan harapan gangguan konsep diri ideal dikarenakan harapan yang tidak realistis.
kriteria evaluasi. Yang pertama, pasien mulai mengenali pilihan dan alternatif lain yang akan diambil. 2. Pasien mulai memobilisasi energi dalam dirinya atau membuat keputusan. Intervensi. 1. Mengkaji peran penyakit dalam kehilangan harapan pasien. 2. Mengkaji penampilan secara fisik. 3. Mengkaji selera atau latihan dan pola tidur. 4. Mengkaji dukungan lingkungan sosial. Rasional. Yang pertama, tingkat dari fungsi fisik. Daya tahan untuk beraktivitas perawatan yang akan berkontribusi untuk kehilangan harapan. 2. Kehilangan harapan pasien memungkinkan tidak mempunyai energi atau ketertarikan untuk menjalankan aktivitas. 3. Mengubah perilaku yang menyimpang dari standar normal yang berikut sesuai dengan kehilangan harapan. 4. Pasien dapat didukung dengan strategi yang sudah disiapkan seperti saat perawatan perawatan di rumah sakit sebelum pasien diizinkan pulang tanpa dukungan yang cukup untuk keefektifan coping. Diagnosa. Performa peran. Ketidakefektifan berhubungan dengan gangguan konsep diri dikarenakan ketidakmampuan menerima peran baru dalam diri. Definisi. Pola perilaku ekspresi diri yang tidak sesuai dengan konteks lingkungan, norma dan harapan. Tujuan umum menunjukkan performa peran. Tujuan khusus mengubah perilaku yang tidak sesuai dengan peran. Kriteria evaluasi. Yang pertama, kemampuan untuk memenuhi harapan peran. 2. Mengetahui tentang periode transaksi peran. 3. Penampilan perilaku peran dalam keluarga, persahabatan dan tempat karier. 4. Melaporkan strategi perubahan pesan. Kesimpulan. Merupakan semua pikiran, keyakinan dan kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui siapa dirinya dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Komponen konsep diri terdiri dari 5 komponen, yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran, identitas diri. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.